Oh, pasti ada orang-orang itu ya. Iya, jadi waktu saya kerja itu saya di lapangan itu saya sudah pernah nyoba Starbucks yang sebelumnya belum saya pernah minum ya. Jadi ya gitu-gitu. Saya aja belum pernah. Jadi sampai makan-makan kayak pizza dan yang lain-lain dan KFC itu udah biasa sih maksudnya. Nah, dari situ pernah saya sempat ya dulu ketika waktu zaman-zaman sekolah itu kan biasanya kalau main kan juga ada ke mall saya zaman-zaman sekolah masih Alia tuh Alia sih kalau misalkan SMP masih belum main ke sana. Zaman-zaman SMA aku pernah punya pikiran kayak gini ya, ini mungkin kembali ke konten Sawang Sinawang juga. Jadi pernah punya pikiran loh, kok enak ya Mbak ya kerjanya kok cuma duduk terus mau terima apa namanya STNK ya biasanya sama bayar gitu dok. Nah itu apa memang mereka hanya di situ saja dari pagi sampai mungkin sampai selesai pekerjaannya memang dari situ aja atau nanti ada pekerjaan lain gitu? Enggak, kalau semisal ya mungkin ini masuk ke konten Sawang Sinawang tadi. Jadi pekerjaan di kasir itu kita nggak cuman terima uang habis itu ngasih kembalian, enggak. Bayanganku dulu kayak gitu. Iya, enak, terkadang kan ada orang yang pertama nggak mau bayar, kita harus engkel-engkelan. Oh, ada kayak gitu? Ada banyak. Jadi ketika kita narik uang tarifnya anggapnya 5.000, mereka cuma bayar 2.000, jadi itulah agak biasanya agak apa namanya agak crash di situ. Jadi kita juga di kasir itu tidak melulu terima uang aja, jadi kita harus juga bisa berkomunikasi juga kan di situ. Jadi gimana caranya kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik, tapi customer itu nggak marah-marah seperti itu. Tapi kan memang sudah ada apa namanya ini ya, apa namanya harga kan, list harga kan biasanya. Ada, cuman kan memang namanya orang ya, ada yang jadi komplainnya gitu ya. Nah iya, jadi kan intinya ya banyak lah orang-orang yang aneh-aneh gitu kan banyak. Terus apa namanya ketika ada gitu, solusinya gimana? Panggil atasan atau gimana? Biasanya sih kita atasi sendiri. Jadi diatasi sendiri gimana caranya? Kadang kita pun sampai nombok pakai uang kita sendiri. Jadi ketika setoran itu kurang, kita ngambilkan uang kita sendiri untuk nutupi yang itu tadi. Karena sudah ngikuti dari karcisnya tadi ya. Iya. Karcisnya berapa ya berarti uangnya harus gitu. Berarti apa namanya atasan atau admin nggak mau ikut campur ya. Mau ya. Yang penting harus full. Setorannya segitu ya harus segitu gitu. Ya, jadi ini kasihannya juga, jadi bukan hanya diam uang duduk. Saya pikir dulu kayak gitu zaman waktu itu. Iya, sebenarnya kan memang setiap pekerjaan pasti ada enak-enak. Iya benar, pasti ada resiko tersendiri. Iya, kan? Jelas gitu kan. Bukan hanya seenaknya itu aja kan. Itu kan kalau di kasir. Kalau yang apa namanya di lapangan secara langsung pernah nggak kalau misalkan helm hilang gitu? Nah itu pernah nggak kayak gitu? Cuman karena waktu itu saya di parkirannya intinya di salah satu institusi ya, jadi pada saat mereka helm hilang itu kan di karcisnya juga ada kalau helm itu harus diamankan sendiri, karena intinya kita tidak bertanggung jawab, karena kita hanya bertanggung jawab kepada kendaraan itu tadi. Kalau misal kendaraan yang hilang memang kita yang ganti. Gitu, kendaraan hilang. Kalau misal kayak helm, HP dan yang lain-lain, kita itu tidak bertanggung jawab. Jadi barang-barang itu enggak ya? Memang itu sudah menjadi tanggung jawab dari si pemilik kendaraan tersebut. Kadang kita juga pernah apa namanya, kalau misal di lapangan itu ya kan kadang ada mobil parkir sembarangan gitu ya. Itu biasanya digembosi, lalu yang gembosi kan biasanya nggak terima, itu kita adu cekcok kayak gitu. Yang gembosi yang petugas. Iya, petugas parkir, karena kan memang kita intinya dari pihak manajemen yang punya lokasi itu, kayak direktur yang punya lokasi itu kan, ya udah kalau misal ada yang parkir sembarangan digembosi aja. SOP-nya kayak gitu. SOP-nya seperti itu. Berarti sudah apa namanya nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi ya itu tadi kadang kita harus menghadapi kayak gitu juga. Cuman ya itu tadi enaknya itu kalau jadi petugas lapangan itu setelah kita cuma capek tenaga, nggak pernah capek pikiran. Jadi setelah kita selesai pulang udah. Nggak ada tanggungan lagi ya? Beda sama yang di kotak tadi ya, di tempat ruangan tadi ya? Sebenarnya sama sih. Yang beda itu cuman yaitu admin, supervisor sama pimpinan itu. Iya. Karena kan mereka
besok harus seperti apa, besok briefingnya harus seperti apa. Briefing apa itu maksudnya? Kayak briefing anggota. Jadi kayak petugas lapangan sama kasir itu sebelum kerja itu di briefing dulu setiap pagi. Jadi dari kemarin itu permasalahannya apa? Terus evaluasi gitu. Evaluasi gitu. Iya, soalnya mungkin kan mungkin ya setiap hari ya hampir sama kan, maksudnya ya kerjaannya kan bukan pekerjaannya setiap hari berbeda. Iya, tapi sama. Kan. Kadang apa namanya selalu ada penyesuaian. Jadi ketika kemarin ada kesalahan apa, sekarang yang hari ini penyesuaiannya seperti apa gitu. Gitu. Berarti itu yang di bagian admin sama tadi ya. Terus setelah dari admin tadi ketika apa namanya ada yang keluar tadi gimana? Jadi pada saat saya jadi admin 6 bulan, pimpinan saya keluar. Ini yang di Gresik ya sudah ya. Yang di Gresik ya. Pimpinan saya keluar, saya diangkat jadi pimpinan di situ. Alhamdulillah. Jadi menjadi pimpinan itu mungkin ada enak-enaknya juga sih, sama sebenarnya. Pasti, ya. Jadi setiap dan juga saya biasanya kalau misal orang-orang tanya itu dari awal saya kerja di jasa parkir ini, kalau misal ditanya kerjanya apa, saya pasti bilangnya tukang parkir karena kan karena kan memang apa namanya biar orang itu tidak berekspektasi lebih jauh gitu. Karena kan kalau misal kita kerja di mana, di PT, orang itu pasti tanya PT apa, bagiannya apa itu. Kalau misal orang tanya kerja apa, tukang parkir, udah ada gitu, orang nggak bakal kepo lagi banyak gitu. Orang gitu jadi meminimalisir ekspektasi orang mungkin ya. Gitu. Dan juga pada saat saya jadi pimpinan pun itu tetap bilangnya tukang parkir, cuman mungkin pekerjaannya lebih enak ya. Malah jadi lebih enak ya. Lebih enak karena pekerjaan fisik itu minim. Jadi lebih otak yang kerja terus. Kan memanajemen yang lain-lainnya juga. Iya, jadi di pimpinan itu harus ngecek lapangan juga, seperti apa keadaan lapangan, apakah ada kendala atau enggak. Di situ kita juga harus berkoordinasi sama manajemen, sama kantor pusat. Harus gimana caranya biar jadi kantor pusat kan kita ada di Jakarta, Mas. Di Jakarta. Dan kita juga harus menghubungkan kantor pusat sama manajemen yang punya lokasi itu tadi. Wilayah tadi. Seperti anggapnya kita kerja di suatu sekolah, yang punya sekolah itu kan kepala sekolah. Jadi kita menghubungkan kepala sekolah sama kantor pusat itu tadi. Nah, gimana caranya biar keduanya ini sinkron seperti itu. Apa namanya ketika diangkat ya kan dari dari lapangan, terus naik ke admin tadi, terus jadi pimpinan itu kan pimpinan apa namanya bahasanya CPM Car Park Manager katanya. Car Park Manager. Berarti itu profesi admin itu ya, Car Park Manager CPM benar. Itu ya. Lah dari sini kan hitungannya 6 bulan itu kan waktu yang sebentar ya, untuk dunia pekerjaan kan bentar banget. Ini banyak apa namanya dari lingkungan sekitar ada yang orangnya nggak suka nggak biasanya gitu kan. Mungkin ada orang ini anak baru kok tiba-tiba jadi pimpinan kan, mungkin kan mesti ada hal seperti itu. Kalau saya sih mungkin dari kita setiap orang pasti ada nggak suka, pasti. Terlepas dari ditutupi atau tidak kan ya jelas mungkin ada karena saya gini Bang, jadi Rasulullah aja yang luar biasanya seperti itu masih ada yang nggak suka. Iya benar. Apalagi kita orang biasa kan ya. Iya benar. Nah jadi pada saat saya naik itu, ini pada saat saya naik atau saya jadi admin? Kan admin naik ke apa namanya pas diangkat menjadi CPM itu tadi. Iya itu mungkin tidak sukanya itu ya gini, karena sifat memimpin saya mungkin ya. Saya kan orangnya lebih ke tegas mungkin ya. Jadi tegas karena di pimpinan saya sebelumnya yang pas saya jadi lapangan itu pimpinannya itu tegas Bang. Jadi ketika salah ya salah, benar ya benar. Jadi juga memandang kamu itu anaknya siapa, kamu tahu. Jadi dipukul rata. Kalau misalnya memang salah ya salah. Dan dari situ saya belajar Bang. Jadi kalau misal kita jadi pimpinan itu mending mereka itu apa ya istilahnya ya, anggota yang di bawah kita itu mending mereka semua membenci kita dan mereka jadi kompak daripada mereka
apa namanya, mereka care sama kita, tapi mereka mempunyai grup sendiri nanti. Jadi di antara grup ini bikin grup lagi. Pecah ya. Akhirnya saya mikirkan lebih baik mereka bersatu tapi kompak, tapi benci sama saya nggak masalah, karena memang setiap pimpinan itu pasti kayak gitu, Bang. Ya, karena kan resikonya maksudnya gitu ya. Karena setiap pimpinan pasti punya peraturannya masing-masing, pasti punya cara pengendaliannya masing-masing seperti itu. Ya itu sebenarnya. Cuman karena saya orangnya tidak terlalu mikirkan hal-hal seperti itu, jadi ya udah. Jadi saya hanya memikirkan hal-hal yang penting aja. Iya. Untuk tadi apa namanya, jadi pimpinan ini kan jelas membawa membawa tanggung jawab yang besar juga, kan harus membawa banyak orang ini tadi, terus berhubungan langsung dengan atasan-atasan. Pernah nggak ada satu cerita itu sampai apa namanya, mungkin dimarahi dari atasan gitu, atau hal-hal yang bikin sampean kesel ke bawahan gitu, pernah nggak kayak gitu? Kalau gitu sebenarnya kalau untuk marah-marah mungkin sering ya. Sering banget ya. Sering. Jadi apa ya? Nggak sering juga sih, mungkin ya, beberapa kali karena kita kan juga sebagai pimpinan pasti ya, intinya kalau saya kan masih ada pimpinan lagi di atas saya kan. Jadi masih ada area manajer dan yang lain-lain. Jadi ketika apa namanya, tugas itu tidak terlaksana dengan baik, itu pasti intinya target lah, ada targetnya. Jadi kalau target itu tidak tercapai, otomatis kan atasan kita kan mesti tanya dan protes seperti itu. Ini kok bisa targetnya nggak bisa tercapai? Ini target, maksudnya target apa? Target pemasukan atau target gimana? Iya, ada macam-macam. Jadi ada target pemasukan, terus habis itu ada namanya target kita itu harus apa ya, jadi kompak sama manajemen. Jadi harus satu arah sama manajemen. Itu kan agak susah. Jadi karena kan manajemen di situ ada beberapa kepala. Kita juga harus menjadikan apa, tujuan mereka itu satu dengan tujuan kita. Itu kan agak susah juga. Iya, kan banyak kepala juga, banyak orang maksudnya di situ kan. Nah, itu juga, dan juga ada yang namanya target itu target laporan harian, laporan minggu, laporan bulanan. Kita kan juga harus nge-push admin kita. Administrasi masih target administrasi ya. Bukan target setiap hari harus mendapatkan berapa juta, itu enggak ada ya Pak gitu ya. Karena kan itu di dalam ya. Beda lagi kalau mungkin di parkir di luar gedung itu kan mungkin ada. Mungkin saya nggak tahu juga sih. Nah, itu biasanya kan ada yang iya, biasanya nggak gitu kan, ada target. Ini enggak ada ya Pak. Di sini enggak ada. Cuman itu tadi kita apa namanya, harus apa, intinya memaksimalkan itulah, memaksimalkan yang ada di lokasi itu tadi, supaya jadi selain lokasi harus ramai, juga pelayanan juga harus baik. Itu penting ya. Itu tadi. Servis yang diberikan karena kita jasa kerjanya jasa kan, memang harus orang biar ke situ enggak males. Enggak males parkir. Terus mendingan parkir di luar daripada parkir di sini kan. Kadang kan apa namanya, di zaman sekarang itu orang itu lebih melihat pelayanannya seperti apa. Terkadang kan orang membayar mahal ketika pelayanannya bagus. Tapi meskipun murah tapi pelayanannya nggak bagus, orang lebih memilih yaitu yang lebih mahal sedikit tapi pelayanannya baik. Gitu ya. Ini tadi masih belum tahu tempatnya, nggak usah disebut namanya, tapi ini parkir di wilayah, kalau saya kan tahu di wilayah rumah sakit ya. Rumah sakit ya. Di rumah sakit itu kan biasanya kan orang ya wis kalau masuk ya nggak mungkin pilih-pilih juga kan. Maksudnya pilih-pilih gimana? Maksudnya kan kalau misalkan rumah sakit itu kan kalau ada yang sakit ya jelas parkir di situ kan, nggak mungkin parkir di luar juga kan ya. Jadi mau tidak mau ya tetap di situ. Cuma sama sebagai pimpinan kan juga harus memberikan kenyamanan untuk orang-orang yang nggak parkir di situ juga kan, gitu ya. Ya itu tadi, jadi kita setiap pagi kan harus briefing dulu. Jadi saya briefing apel gitu ya. Iya, briefing anggota untuk apa namanya, pelayanan yang terbaik lah intinya. Jadi kalau misal ada orang yang sakit kayak gini, itu juga paling nggak harus dibantu dicarikan parkiran. Kalau misal ada orang yang benar-benar darurat, kita harus menempatkannya seperti apa gitu. Ada ya, tiba-tiba nggak masuk ke IGD dulu gitu langsung parkir gitu ya. Jadi gini Bang, kalau di tempat saya itu saya itu melayani itu titip kunci. Jadi itu gimana, parkir terserah di mana, cuman kuncinya dititipin. Jadi nanti
anggota lapangan saya yang cariin parkirnya. Jadi di sana hotel-hotel kelas bintang 5 gitu ya. Jadi parkir bintang 5. Nah, ya, bisa dibilang kayak gitu. Iya, ada berarti ya. Ya, jadi ketika orang itu benar-benar darurat, ya udah kuncinya diserahkan sama tukang parkir, nanti biar kita yang carikan itu. Itu salah satu program sampean berarti ya. Iya sih, sebenarnya itu juga salah satu program yang pengen saya yang dari dulu pengen saya lakukan. Kalau dulu kan yang pas saya jadi lapangan itu kan nggak bisa bawa kunci, karena kan memang dari pimpinan nggak ada gitu, dikhawatirkan ada yang mobil yang kayak gimana gitu. Iya kan, gores-gores kan. Nah, jadi di saya itu lapangan minimal bisa nyetir mobil juga. Ini terobosan program baru. Nah, jadi kan bisa apa namanya, selain customer itu nyaman, mereka juga merasa dirajakan. Iya, benar. Ya. Eksklusif lah. Berarti ini saya baru tahu kalau rumah sakit itu ternyata memang bisa seperti ini. Tergantung itu. Iya, tergantung tempatnya, PT-nya juga kan. Iya. Tapi ini kan juga salah satu program sampean karena melihat dulu tidak bisa seperti itu, akhirnya ini inovasi. Benar. Iya. Tapi ya cukup beresiko kalau misalkan tidak bisa ya. Anak lapangan tidak bisa kan cukup beresiko juga. Sebenarnya gitu ya, itu tadi. Jadi kita sebagai pimpinan ketika ada mobil tergores atau apa, kita juga harus tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Iya, itu enggak enaknya di situ ya. Kalau enaknya gimana? Ada nggak misalkan karena parkirannya baik misalkan, terus dikasih pelayanan yang baik, terus dikasih makanan atau apa gitu, pernah nggak cerita-cerita kayak gitu? Kalau di saya dulu punya ceritanya itu pada saat jadi lapangan sih. Jadi di lapangan. Ini tergantung lokasi ya. Jadi ada lokasi yang memang enak, jadi karyawan-karyawan di sana baik-baik, atau ada yang juga lokasi yang sepi, tidak ada apa-apa sama sekali gitu. Jadi waktu saya jadi lapangan itu terjamin. Jadi makanan wajib banyak yang ngasih, minum banyak ngasih. Pasti ada orang-orang itu ya. Iya, jadi waktu saya kerja itu saya di lapangan itu saya sudah pernah nyoba Starbucks yang sebelumnya belum saya pernah minum ya. Jadi ya gitu. Saya aja belum pernah. Jadi sampai makan kayak pizza dan yang lain-lain, dan KFC itu udah biasa sih. Sudah biasa ya, sering dikasih sama orang-orang tadi ya, karena kan memang pelayanannya baik. Iya. Kalau enggak baik ya enggak mungkin, pasti keluar mesti ngomel-ngomel sendiri kan. Ya itu tadi. Jadi enaknya sih di situ. Kalau misal di parkiran gitu. Di lapangan langsung. Dan juga kadang kan orang ketika kita baik, biasanya ada yang ngasih tips, ada yang ngasih ada ya dikasih lagi ya? Iya, jadi di luar biaya parkir itu tadi. Di luar biaya parkir. Jadi mereka biasanya ngasih tips gitu ke orang. Sampai berapa biasanya? Itu mungkin beda-beda ya. Jadi kalau misalnya dihitung rata-rata sehari gitu. Enggak setiap hari kan gitu ya. Kayak modelnya kayak ceperan mungkin ya. Iya, ceperan lapangan. Jadi ada yang sampai sehari itu bisa sampai 100-300 ribu ada. 100-300 ribu. Iya, jadi enaknya di situ mungkin ya. Karena itu ceperan aja kan? Iya, ceperan aja, bukan gaji ya. Iya, jadi ceperan. Jadi lumayan itu kayak gaji harian kan. Iya, 10 hari 300 kan udah. Iya, 300. Tapi kan tidak setiap hari kan. Iya, tapi kan mesti ada. Selalu ada. Kalau mesti itu enggak. Pengalaman enggak ada. Jadi enggak mesti ada. Jadi hanya kadang-kadang kalau misal memang waktu rame dan juga pelayanan bagus, kadang juga ada pada saat rame kita sumpah, jadi pelayanannya nggak maksimal. Iya, kita sendiri harus bisa membawa itu tadi kan, kondisi moodnya itu tadi. Ya itu tadi saya enaknya di situ. Iya, enaknya di situ. Cuma kan panas-panasan juga kan? Pasti memang panas-panasan. Enggak enaknya panas-panasan, cuma enaknya kalau misalnya dapat tip. Tapi ya kembali lagi ke Sawang Sinawang kan, nggak bisa dipukul rata. Bener. Enak dapat tip 300.000, 100 sampai 300.000, terus dihitung 100 kali 30 kali 3 juta tipnya, itu kan nggak mungkin gitu kan. Terus di luar biaya, di luar gaji pokok gitu ya. Kalau gaji pokok itu kalau di lapangan sampai berapa? Di bawah UMR atau UMR? Di bawah UMR sedikit. UMR Surabaya. Iya. Ya cukup menjanjikan, alhamdulillahnya kan cukup menjanjikan kan. Ya namanya juga namanya setiap orang
kalau nggak bersyukur ya tetap aja Bang. Iya, memang makanya gitu. kita harus Kuncinya bersyukur. Banyak, alhamdulillah. Kuncinya memang harus bersyukur. Biar ya kayak Mas Fahmi ini tadi, karena memang dari apa namanya, dari kerja lapangan di lapangan tadi bisa mensyukuri ya dengan seperti itu, akhirnya melihat dedikasinya. Lah ini bukan hanya dedikasi, juga mungkin karena doa dari orang tua dan lain sebagainya. Terus akhirnya bisa dinaikkan ini juga karena kalau misalkan kita pandai-pandai bersyukur kan akhirnya nikmatnya ditambah terus, benar itu kan ya, ditambah nikmatnya, akhirnya dari lapangan naik ke admin. Dari admin bisa naik sekarang ke istilahnya CPM tadi ya, istilahnya ke manajernya sendiri, di bosnya. Amin ya Allah, semoga jadi beneran. Ini kan karena pandai-pandai bersyukur. Iya insya Allah benar. Rencana pingin punya perusahaan parkir sendiri enggak? Kalau saya sih ini Bang, jadi pengen apa ini? Saya sih pengennya ini punya usaha sendiri. Karena kan memang ketika kita kerja sama orang, setinggi apapun jabatan kita tetaplah karyawan. Kita direktur, kita tetap namanya juga karyawan. Tapi ketika kita punya usaha sendiri, meskipun itu kecil, kita sudah jadi bos. Kayak gitu, bos untuk diri sendiri tapi kan ya. Iya sih ada pengen usaha apa ini? Di bidang apa? Mungkin kalau saya kan sebenarnya itu pengennya sih kan istri juga ini sekalian promosi nggak apa ya? Nggak apa-apa, ini nanti tak tulis di deskripsi sekalian, nggak apa-apa. Jadi kan istri ini buka apa, cetak undangan. Oh iya, percetak undangan. Jadi percetak undangan itu tergolong murah sih. Jadi per undangan itu harganya sekitar 1.000 rupiah per undangan. Iya, jadi pengennya saya tuh memberikan wadah lah untuk istri dan juga membesarkan jadi percetakan besar seperti itu. Karena kan juga saya juga punya basic di percetakan. Ya, pengalaman yang di awal tadi ya, di awal bekerja tadi. Jadi kan di awal tadi saya juga meskipun saya customer service, saya juga kadang jilid buku juga bisa. Bisa memotong pakai mesin yang besar bisa. Berarti bukan hanya yang bagian terima apa ya? Orderan aja ya berarti ya, semuanya ya. Enggak, sebenarnya tugas saya terima orderan. Terima orderan kan? Cuma saya biasanya minta ajari. Berarti saya pengen belajar ya. Saya ajari ini, ajari jilid, ajari ini. Jadi hampir semua sampai saya ngeprint pakai mesin yang besar serok itu sudah bisa sekarang. Jadi ya tadi apa namanya suka belajarnya. Berarti pandai memanfaatkan apa yang ada di situ. Itu akhirnya ya bisa apa namanya, bisa lebih luas lagi ilmunya bisa didapat. Ilmunya, pengalamannya. Jadi pengennya ke bidang percetakan. Saya pikir tadi pengennya punya perusahaan karena kan pengalamannya di situ kan ya lumayan banyak juga. Rencana menuju ke sana sudah mulai ini kan, kecil-kecilan ini. Iya, jadi sekarang kan kalau saya kan masih fokus kerja. Jadi untuk istri itu mungkin hanya orderan undangan nikah, sama biasanya orang-orang rumah yang pengen ngeprint atau apa pengen fotokopi atau seperti apa. Jadi itu sudah bisa dikerjakan di rumah. Cetak foto dan yang lain-lain. Berarti siap meninggalkan pekerjaan ini ya. Kalau misalkan memang ini ya usahanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin bisa sih. Iya, tapi untuk sekarang untuk di pekerjaan ini nyaman ya? Masih tergolong nyaman. Ya itu tadi. Cuman bersyukur ya. Cuman itu Bang, karena mungkin saya sekarang sudah mulai agak jenuh ya, karena bukan apa. Jadi untuk ilmu parkiran mungkin ya sudah ada ilmu lain lagi yang sudah bisa diambil gitu. Jadi kayak bongkar komputer sudah ngerti, bongkar mesin dan yang lain-lain sudah ngerti. Jadi di posisi ini sudah tidak bisa belajar lagi. Sudah stuck ya? Iya, sudah stuck. Jadi pengen cari zona baru lagi lah. Mungkin karena kan mungkin umur saya masih tergolong masih muda ya. Jadi 25, 26. Jadi mungkin pengen jiwa mudanya ronta-ronta ini. Jadi masih pengen cari ilmu-ilmu yang baru itu ya. Mungkin karena biar semakin berisi mungkin ya. Iya. Semakin berisi. Iya, bisa jadi seperti itu ya. Nah, untuk ini kan hitungannya dari rumah keluarga itu kan di Surabaya, terus di Gresik itu kan cukup ya menurutku
Kalau aku sendiri ya, iya cukup jauh kan. Ya meskipun itu cuma tetangga kota ya. Tapi kalau bekerja kan jauh dari keluarga kan ada tantangan sendiri kan. Kalau saya pun memang memutuskan bekerja itu lebih senang bekerja di rumah biar sama keluarga lebih dekat. Seperti itu lah. Ini untuk Mas Fahmi sendiri ketika bekerja di luar ini tantangannya kalau sama keluarga gimana? Masih apa namanya untuk cara menjalin ikatannya biar tetap harmonis? Itu caranya gimana biasanya? Biasanya saya sih apa namanya, kan saya di kerja di parkiran ini, jadi saya seminggu sekali pulang. Seminggu sekali. Ya, jadi 5 hari kerja kan 2 hari libur. Oh, 2 harinya libur. Ya, jadi setiap libur ya itu full quality time sama keluarga, entah itu jalan-jalan atau sekedar ngobrol biasa atau ngajak main anak-anak gitu ya. Hanya sekedar itu sih untuk menjaga tetap harmonis gitu aja. Tetap ya. Iya gitu. Iya berarti ya bisa diakali sebenarnya ya. Cuma untuk keseharian malam-malam ya nggak bisa. Kali ya. Tapi sekarang bisa video call kan. Benar. Cuma beda rasanya kan berbeda. Iya benar. Yang penting pokoknya transferannya nyampe. Itu kan. Iya harus gitu ya. Kalau jadi CPM di atas UMR ya berarti ya. Alhamdulillah. Berarti kan maksudnya setiap tahunnya itu ada peningkatan terus gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi ya sebenarnya kalau di apa namanya di posisi sekarang mungkin bersyukur lah karena kan memang apa posisi juga enak. Tapi ya itu tadi semakin tinggi posisi semakin banyak tanggung jawab yang harus diemban. Itu kan semakin berat juga. Jadi akhir-akhir ini mungkin lebih sering itu ya, sering susah tidur. Jadi karena kepikiran kerjaan. Jadi meskipun tidur kadang otak itu kerja terus gitu. Oh iya, berarti otaknya iya memang ada beberapa orang sih ketika tidur itu otaknya masih jalan terus. Itu besok ngapain itu kadang seperti itu. Iya. Nah, itu apa? Biasanya pekerjaan yang paling berat di CPM ini apa? Paling itu banyak pikiran gitu namanya koordinasi lapangan. Jadi ketika hari ini ada permasalahan ini, besoknya harus seperti apa. Dan juga terkadang kan semisal ada permasalahan ini, solusinya permasalahan A, solusinya kasih B, tapi yang C tidak bisa ke B juga gitu. Jadi A, B, C ini harus jadi satu gitu. Lebih detailnya apa masalah biasanya? Yang paling sering di apa namanya? Nah, jadi seperti ini biasanya gini. Jadi ketika di sana kan di rumah sakit ada karyawan juga ya, jadi karyawan parkir. Nah, namanya karyawan kan memang istilahnya rumahnya sudah di situ. Oh iya. Rumahnya di situ, tapi dari pihak manajemen itu tidak mau kalau semisal ada karyawan yang parkir di situ karena istilahnya mengganggu mungkin ya, mengganggu area parkiran dan juga orang yang mau parkir kan gitu. Nah, karena kan karyawan ditempatkan memang ada tempat sendiri ya, yang disediakan sama rumah sakit. Cuman kan mereka jalannya kejauhan mungkin ya ke kantornya. Nah, itu akhirnya ya itu tadi. Jadi permasalahannya itu tadi dikomplain sama manajemen, cuman kita ngomong sama karyawan juga agak susah karena memang di sana kan ada banyak karyawan. Iya. Jadi yang satu pindah masuk yang satu. Oh iya. Yang ini pindah masuk yang satu. Bisa ngasih tahunya ya. Susah. Tapi mereka nggak bayar parkir itu. Kalau untuk karyawan nggak bayar. Oh iya. Karena memang apa namanya? Tapi tempatnya kan akhirnya terpenuh kan? Penuh iya, kan, jadinya kan. Makanya itu yang dipikirkan ya apa namanya ruangnya akhirnya berkurang terus ya. Jadi kayak ini besok harus cari parkiran di mana, besok yang mana area yang harus dikosongkan, besok yang mana yang area harus penuh diisi kayak gitu. Pernah ada kayak apa namanya orang-orang penting tiba-tiba datang itu kan jelas pernah parkir itu. Waktu itu ada menteri dan itu parkiran setengah itu harus dikosongkan. Otomatis kan orang datang kan bingung. Jadi ya itu tadi kita minta maaf untuk parkir kebetulan kan di depan ini juga ada parkiran juga di depan luar ya, rumah sakit di luar rumah sakit kan ada parkiran juga. Parkiran itu parkiran umum. Parkiran umum. Jadi kita arahkan ke situ. Tadi iya lumayan ribet juga. Saya pikir ya mungkin banyak orang juga yang mikir dianggapnya ya parkir tinggal parkir gitu ya. Mungkin kebanyakan orang kan mikir gitu ya, parkir tinggal parkir. Ternyata ya untuk istilahnya ini
mengelola lahan seperti itu kan ya benar-benar harus di manage kan. Dipikirkan matang-matang benar. Oke sih. Untuk kedepannya dari ingin punya percetakan tadi ada hal lain nggak atau impian-impian gitu? Kalau impian ya mungkin untuk saat ini itu sih, fokus pengen punya rumah sendiri. Amin. Terus habis itu pengen berangkatin orang tua sama mertua ke Mekah dulu mungkin ya. Jadi amin. Dan juga ya sebenarnya nggak muluk-muluk sih ya, cuma itu yang penting kita juga punya tabungan untuk anak kita juga punya tabungan di akhirat ya. Seperti itu aja sih. Pengen nggak muluk-muluk soalnya kan saya mikirnya juga memang dunia itu harus dikejar, cuman ya kan sifatnya juga sementara. Kita mati kan juga nanti yang punya kan anak-anak kita. Jadi nggak terlalu ngoyo lah. Santai tapi dijalankan. Santai tapi banyak. Cukup katanya. Iya, cukup punya rumah, cukup punya mobil. Itu namanya cukup berarti. Ya benar juga ya. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir, di masa pandemi ini kan biasanya kalau rumah sakit itu banyak ambulan atau apa ya, orang-orang ribet sendiri kan, maksudnya pikiran orang tidak bisa tenang kebanyakan gitu. Nah itu berpengaruh nggak di dunia parkir ini? Kalau kan khususnya kan rumah sakit kan, pengaruh nggak masa pandemi? Jadi kalau untuk di masa pandemi ini kan memang income kita turun karena kan memang kayak pengunjung itu dibatasi. Jadi kayak orang yang besuk itu yang boleh jaga cuma 1 orang. Jadi ya itu kita juga harus pintar-pintar menarik pelanggan, entah itu dari promosi di status atau seperti apa. Jadi supaya orang-orang ketika ada event kayak sekarang ada event vaksinasi, jadi kita harus gencar juga. Itu salah satunya juga membantu pihak rumah sakit agar proses vaksinasi itu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah itu. Berarti ya agak ribet juga sebenarnya kan. Agak ribet juga karena itu tadi selain sekarang itu kondisinya sepi, kita juga harus putar otak lagi toh, biar supaya pendapatan itu tetap stabil, income itu tetap stabil kan kasihan juga nanti berpengaruh juga ke ini enggak gaji orang-orang yang bekerja di situ enggak ketika pendapatannya menurun. Jadi itu apa tetap pertama berpengaruh dengan gaji juga, yang kedua itu ada pengurangan gitu. Jadi pengurangan karyawan. Ya, jadi kasihannya seperti itu. Jadi benar-benar sekarang itu karyawannya ngepres banget. Jadi kita harus benar-benar kayak penempatannya itu harus benar-benar tepat. Jadi harus seperti ini. Jadi dari karyawan seminimal mungkin harus dimaksimalkan. Sedikit tapi harus dimaksimalkan. Iya, benar. Berarti harus bisa, maksudnya yang bertahan ya karyawan-karyawan yang bisa banyak hal mungkin ya. Jadi siap untuk digembleng banyak hal itu. Iya. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya ya. Jadi nggak selalu dipikir enak seperti bayangan saya, utamanya ketika zaman SMA tadi, tinggal duduk saja. Mungkin juga bukan hanya saya, banyak orang juga yang mikirnya kok kayak enak ya, bayangan gitu kan, tinggal bayar gitu ya. Mereka tinggal ketika nomor platnya gitu kan ya sudah beres. Ternyata ya pernah juga ada orang yang nggak bayar ternyata. Saya pikir yang nggak bayar itu cuma yang di luar aja, mungkin kalau di pasar gitu kan bisa. Kan nggak ada ruang kan, kalau di situ kan ada ruang, masa ada sudah diplang, sudah dikasih plang tapi nggak mau bayar, ini ya saya nggak masuk. Nggak masuk, saya kepikirannya ke arah sana, kok bisa orang-orangnya kayak gitu. Iya, namanya orang macam-macam. Iya, disyukuri apa saja yang pekerjaannya seperti Mas Fahmi tadi, apa yang dikerjakan ya nggak malu. Hitungannya kan ini lulusan S1 tapi jadi tukang parkir itu kan. Itu dia, iya. Jadi banyak orang yang bilang kamu tuh lulusan S1 tapi jadi tukang parkir. Nah, itu maksudnya. Sebenarnya kalau saya tuh menghubungi saya, ketika kita bekerja kita tuh cari apa sih? Kalau misalnya kita cari kerjaan istilahnya kerjaan untuk gengsi-gengsian gitu. Saya mungkin bertahan di guru mungkin ya, karena bisa. Saya kalau ditanyain orang guru di mana ya guru, iya pendidikannya jelas tadi ya.
harus misal kerja di mana tukang parkir, S1 loh tukang S1. parkir. Jadi kadang mindsetnya orang gitu. Harusnya kan loh ini loh sudah S1 tapi masih tidak malu jadi tukang parkir. Harusnya kan gitu. Harusnya dibalik gitu ya. Tapi bukan S1 kok jadi tukang parkir. Kebalik kan harusnya orang-orang. Kadang ya itu orang tidak akan cukup dengan gini. Orang akan selalu mencari kesempurnaan orang lain tapi tidak pernah memperbaiki diri mereka sendiri. Ya, jadi kalau saya sih mungkin lebih ke apa namanya memperbaiki diri ya. Jadi ketika dimarahi atasan atau ada komplain itu mungkin meskipun banyak kesalahan, ketika ada satu yang benar dari yang mereka komplainkan terhadap saya, anggap aja kamu itu kerjanya terlalu santai. Ketika saya merasa mungkin kerja saya terlalu santai, jadi saya memperbaiki lagi, bukan saya malah ini loh, ini fitnah enggak. Jadi kita langsung introspeksi diri maksudnya gitu. Karena kan kita kalau saya sih Bang, saya tidak mau tahu urusan mereka, yang mau tahu ketika mereka menilai saya harus memperbaiki. Iya. Berarti bijaknya sih gitu. Tapi kan kenyataannya ya semoga seperti itu. Amin. Jadi intinya Mas Fahmi tidak malu, dan itu ya dibuktikan dengan rasa syukurnya akhirnya bisa naik ke tingkatannya lebih tinggi. Alhamdulillahnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Saya terima kasih bisa berkunjung ke rumahnya Mas Fahmi. Insya Allah mungkin kapan-kapan lagi ketika kita ke sana buat video lagi sudah punya rumah sendiri. Amin ya Allah. Amin. Semoga itu ya. Oke, saya cukupkan teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.